Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini kami akan mewawancari Bapak tentang tugas proyek ITAS. Ya, silakan. Perkenalkan nama Bapak. Nama saya Adi Suharyanto. Berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua RT atau RW? Ini sudah agak lama menjabat Ketua RW ini, kurang lebih sudah 22 tahun. Apa saja kegiatan di masyarakat sebagai bentuk kerjasama antar warga? Ya, pertama, tugas seorang RW harus mampu untuk menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan kegotong royongan, kerukunan, kebersamaan dalam mensikapi lingkungan sekitar, utamanya tentang kebersihan, keamanan, dan keindahan. Pertama itu. Yang kedua, kita memprioritaskan ada suatu pertemuan secara rutinitas setiap bulan. Ya, ada senam setiap minggu di masing-masing RT, juga ada pertemuan warga di masing-masing RT, 1 RW 1 di Sasalan Rejo ini tiap bulannya tidak sama, untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ya tujuan kita hidup bermasyarakat di lingkungan agar terjalin suatu kebersamaan, silaturahim yang baik, sehingga apa-apa yang menjadi tujuan pemerintah itu dapat sukses, dapat berhasil. Adakah tata tertib warga di lingkungan RT ini? Ada, insya Allah ada. Sebab tata tertib itu merupakan suatu acuan dalam rangka untuk mensikapi warga masyarakat agar hidupnya tidak neko-neko, harus sesuai dengan tata tertib, untuk kedamaian, untuk ketentraman, untuk kebersamaan. Memang ada. Di kantornya sana ada tata tertib, termasuk ya jadwal piket dan sebagainya ada. Bagaimanakah upaya yang dilakukan di lingkungan RT atau desa untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi seperti kemiskinan? Ya, tentunya kita harus berpola pikir panjang, karena utamanya saya selaku RW itu mengusulkan adanya suatu pendidikan pelatihan keterampilan, utamanya terhadap warganya, agar mereka itu punya keterampilan. Kalau sudah punya keterampilan, otomatis akan mampu bekerja, dan pekerjaan itu akan membuahkan hasil untuk dimakan ke setiap harinya. Jadi tidak semata-mata memberi bantuan uang, tetapi yang paling bagus adalah memberi bantuan yang berupa pendidikan keterampilan menjahit mungkin, ya, keterampilan elektronik, dan lain sebagainya. Itu langkah yang kami upayakan. Bagaimanakah upaya yang dilakukan di lingkungan RT atau desa untuk mengatasi masalah sosial, kriminalitas, dan narkoba? Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Terima kasih. Makanya setiap RT pertama itu harus ada pos kamling, semata-mata untuk penjagaan, membuat situasi kondusif keamanan lingkungan agar tidak terjadi yang pertama seperti pencurian dan sebagainya. Yang kedua, di dalam pertemuan-pertemuan warga RT maupun RW, khususnya di RW 1 Salam Rejo, memang sudah terbiasa mengadakan suatu kegiatan dalam rangka untuk memberikan suatu pembinaan terhadap warganya, terhadap generasi mudanya, agar tidak semudah, segampang untuk berbuat kriminal. Sebab kriminal itu perbuatan yang melawan hukum, baik hukum pemerintah maupun hukum agama. Oleh karena itu, upaya insya Allah sudah saya laksanakan ya, untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan kriminalitas maupun kegiatan-kegiatan yang membawa dampak buruk kepada lingkungan masyarakat. Menurut Bapak, apakah semua masyarakat atau sebagian masyarakat itu berperan dalam kegiatan yang diadakan oleh desa? Artinya gini,
kalau kegiatan-kegiatan itu tentunya sudah apa ya, melekat pada diri kesadaran masing-masing pribadi. Ya, sekalipun belum ada instruksi atau himbauan atau apa yang dimaksud dengan perintah dari desa, segala sesuatu yang terkait di lingkungan itu memang sudah terbiasa dibicarakan, sudah biasa ibaratnya didiskusikan langkah-langkah terbaik untuk mengatasi hal-hal yang dibutuhkan utamanya di lingkungan RW 1 sini. Jadi desa pun tidak lepas untuk memberikan suatu monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ya situasi kondisi lingkungan untuk nyaman, damai, sukses, tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Pada saat sebelum dilakukan suatu acara di desa, apakah dilakukan musyawarah desa? Ya tentunya dilakukan. Ini pasti dilakukan sebab musyawarah itu merupakan suatu ciri khas daripada demokrasi kita. Nah, jadi musyawarah itu satu karena kebulatan mufakat itu merupakan satu penentuan ya, kesepakatan kegiatan yang akan kita lakukan. Pasti dilakukan. Menurut Bapak, apakah warga bisa berkesempatan untuk berpendapat? Ya bisa berkesempatan. Memang dalam forum rapat itu kita punya hak untuk bicara, ya, mengusulkan, menyampaikan pendapat. Tetapi ya kita sepakat hasil terakhir adalah mana yang mendapat suatu persetujuan terbanyak. Punya hak dan dihargai dan silakan untuk menyampaikan haknya atau apa yang ingin disampaikan. Apakah pelaksanaan program dalam mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat? Ya jelas mempertimbangkan karena segala sesuatu itu harus kita pertimbangkan agar segala sesuatu yang akan kita adakan itu tentunya akan berjalan dengan lancar, aman, sesuai dengan harapan kita bersama. Siapa yang mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam acara di desa? Tentunya yang mendorong yang pertama juga RT, RW, tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya itu mendorong. Karena apa? Kewajiban warga desa dalam rangka untuk merespon kegiatan-kegiatan yang dikemas desa itu tentunya harus didorong dari ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya. Menurut Bapak, bagaimana interaksi antar warga masyarakat di desa ini? Alhamdulillah interaksinya baik, hubungannya baik, satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Itulah yang kita harapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan yang ada di desa. Apakah ada aturan-aturan yang harus ditaati di desa ini? Ada, aturannya ada, termasuk aturan-aturan terkait dengan segala sesuatu yang terkait ya ibaratnya ya pembayaran pajak, termasuk ya ketentuan yang lain yang sudah diatur di dalam perdes, peraturan desa ada. Apakah ada nilai-nilai yang harus dipegang secara bersama antar warga masyarakat? Ada, nilainya ada, nilai kejujuran, ya, nilai keadilan, nilai pertanggungjawaban. Itu memang ya harus kita hormati dan harus kita masukkan dalam benak hati warga masyarakat. Bagaimana partisipasi masyarakat di desa ini supaya lebih maju? Partisipasi di desa tentunya semuanya itu terlibat dalam agenda kegiatan apapun. Yang pertama, terbiasa kita ini ada kegiatan-kegiatan ibaratnya kegiatan sosial apapun. Ya, bila mana terjadi kandidat juga saling menolong karena kita sama-sama berbeda. Rasa sosial kita harus peduli terhadap masyarakat untuk mampu menggerakkan bagaimana upaya lingkungan masyarakat kelihatan bersih ya, nyaman, kondusif, sehat, sehingga ya penduduknya ya sehat semua, aman semua. Menurut Bapak, apakah ada konflik yang terjadi antar warga masyarakat? Ya tentu saja ada, tapi ada itu dapat dileraikan dengan rasa kekeluargaan. Karena apa? Di dalam interaksi, ya komunikasi di antara warga desa itu memang karakternya karena berbeda-beda manusia itu. Kadangkala menerima ucapan yang begini, kadangkala ya mereka menerima dengan tidak enak hati sehingga rasa emosi. Tapi tidak separah apa yang terjadi di lain desa Salam Bejo, mungkin kalau di sini dapat dileraikan dengan rasa kekeluargaan.
Bagaimana sikap toleransi masyarakat di desa ini terhadap desa lain? Ya tentunya kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling ibaratnya itu ya saling menjaga bagaimana situasi kondisi desa itu tetap terjaga baik. Artinya itu kan menjaga silaturahmi, ya ada menghormati, menghargai, ya membantu mungkin dan lain sebagainya. Apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan desa lain untuk menumbuhkan rasa persatuan? Ya ada, kadangkala itu seperti ibarat ya jelang bulan puasa, makam itu kan milik makam 3 desa ibaratnya ya. Menurut adat sebelum puasa Ramadan itu kan ada kerja bakti di makam, tempat makam itu ya bersih-bersih lah dari desa Salamrejo, dari desa Karangan, dari desa Sike, dari kerja-kerja itu wujud bukti bahwa kerjasama yang terkait dengan kegotong bersama. Menurut saya gitu itu. Apakah di desa ini masih ada perselisihan antar warga masyarakat? Ya tentunya ada, tapi skalanya kecil. Artinya ada itu ya seperti yang saya sampaikan di atas, ada skalanya kecil dan masih diatasi secara kekeluargaan. Menurut Bapak, menerapkan nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari apakah penting? Ya sangat penting, Pancasila itu kan ibaratnya kan ciri khas daripada kepribadian bangsa Indonesia. Di situ pun kan juga lengkap dari sila ke-1 sampai 5 itu kita harus mengacu di situ. Menurut Bapak, konflik apa yang masih ada di desa ini? Ya konflik yang ada di desa itu utamanya sampai saat ini ibaratnya itu ya hanya kesenjangan sosial yang terkait dengan bantuan-bantuan pemerintah itu loh. Kadang-kadang menjadikan suatu konflik, tapi ya konflik masih dapat teratasi. Karena apa? Karena bantuan-bantuan itu ternyata masyarakat masih berharap. Kalau dikategorikan miskin ekstrim, dia tidak mau. Ya, syarat minimal yang mendapat bantuan itu utamanya kan miskin ekstrim ya. Miskin ekstrim itu apa? Miskin di bawah garis kemiskinan. Tapi ternyata orang-orang itu memang karena kurang wawasan, mungkin belum mendapatkan simulasi atau secara sosialisasi secara jelas. Itu kadang-kadang memang seperti itu. Ada tapi dapat diatasi yaitu secara kekeluargaan atau secara di tingkat pemerintahan bawah. Paling tidak di tingkat di RT lah. Pemerintahan bawah itu kan RT paling bawah. Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak untuk kami wawancara. Ya, itu juga saya sudah terima kasih. Moga-moga apa yang saya sampaikan ada benarnya dan masih ada salahnya ya tentu saja ya. Mohon maaf karena ya orang itu kadang-kadang ya tingkat kemampuannya sama. Sama-sama. Terima kasih.